Halo guys, ketemu dengan gue lagi di 891 Garage. Kali ini gue akan membahas satu buah motor klasik lagi. Motornya udah sangat jarang, langka deh. Yang pastinya two stroke juga. CC-nya nggak terlalu besar, kecil, tapi cabai rawit. Apa itu motornya? Ini dia. Guys, motornya. Motor ini adalah keluaran dari Honda. Nama tipenya Honda Gyro X. Jadi Honda Gyro itu ada beberapa tipe, banyak tipe. Nah, yang di depan kita ini adalah tipe Gyro X. Jadi X. Nah, motor simple ini itu adalah motor ciri khas Jepang. Dan kalian tahu nggak bahwa motor ini itu kalau di Jepang itu dibuat ngangkut barang, karena di belakangnya sini ada box yang bisa buat mengantar si kurir-kurir mengantar barang di Jepang. Nah, kalau di Indonesia ini buat jadi motor style karena jarang banget yang punya. Kita akan bahas dari depan dulu ya. Honda Gyro X ini memiliki ciri khas klasik yang cukup kental banget. Dari lihat bodinya aja udah kotak-kotak seperti ini nih. Lampu depannya masih kotak. Kemudian sennya bulat dua gede-gede. Ini ciri khas motor klasik banget. Kalau kita ke bawah, ini tertulis ada tulisan Gyro X. Minim tulisan Hondanya, cuman ada tulisan Gyro X di depan. Juga ada keranjang tambahan sebagai mengangkat barang. Front fendernya juga lebar kotak di depan. Gitu. Kalau kita perhatiin lampunya belum LED, dia masih pakai bolam biasa. Jadi fokus pencahayaannya memang kurang di saat itu. Kemudian kalau kita perhatiin di bagian atasnya ini seperti ada bracket besi ini, itu sebetulnya untuk visor. Jadi ada windshield tinggi, jadi ada visor windshield tinggi untuk membantu supaya tidak terpaan angin itu tidak terlalu besar gitu guys. Nah, roda depannya lebarnya 10 in, nggak terlalu besar. Kemudian remnya masih drum brake atau belum disc brake, jadi masih pakai drum, masih pakai tromol biasa. Shockbreakernya ada dua kombinasi antara shockbreaker link dengan shockbreaker tabung, jadi dikombin untuk menunjang kestabilannya di saat itu. Ngomong-ngomong, motor ini adalah motor tahun 80, jadi di motor tahun 80 berarti dia masih tour stock, belum banyak motor 4 tak. Nah, Honda Gyro X ini di bagian tengah konsolnya lebar banget buat pijakan kakinya. Dilihat, ini sangat lebar banget, mungkin kaki kalian bisa ke kanan dan ke kiri bebas. Terus kemudian ada kombinasi karet-karetnya kecil-kecil supaya tidak licin ya pada saat kalian pijak kakinya di sini. Bodinya masih plastik ABS, belum ada yang aneh-aneh seperti yang sekarang bodi kasar atau enggak. Ini masih plastik. Nah, kalau kita lihat di bagian sini ini ada cover. Cover ini kalau kita buka, ini isinya adalah baterai atau aki. Jadi buat kalian yang kalau punya motor ini mau ngecek baterai, posisinya ada di depan. Gitu guys. Kemudian bisa ditutup lagi. Jangan lupa ini diputar. Set. Jadi dia mengunci. Nah, di sini ada tertera lagi tulisan Gyro X-nya, minim tulisan Honda sebetulnya. Ada beberapa cuman nggak banyak. Ini joknya single seat, bukan berarti single seat untuk balap, tapi memang motor ini karena dikhususkan untuk mengangkut barang, jadi hanya satu pengendara yang dibolehkan, nggak bisa buat boncengan. Cara membukanya dari samping, putar, kemudian ini dibuka. Nah, di dalamnya sini hanya untuk mengisi bensin dan oli samping. Cukup sederhana. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini ada besi bracket untuk mengangkat keranjang bawaan barangnya. Jadi kecil. Jadi mungkin kalian bawa barang box atau apa bisa taruh di sini. Kemudian di sini ada besinya penambahan untuk mengikat tali. Jadi mempermudah untuk membawa barang. Jadi ada kaki-kakinya di bracketnya sini tuh untuk mengikat. Nah, di bagian belakang itu ada lampu belakang rem, lampu kotanya, kemudian lampu sen.
ciri khasnya masih sama seperti depan, kotak. Nggak terlalu banyak, belum ada LED-LED-an, jadi cukup sederhana lampunya. Kemudian di bagian belakang ada fender kecil yang fungsinya hanya untuk menaruh plat nomor. Jadi identitas motor itu sendiri. Nah, kita akan ke bagian bawah. Di bagian bawah ini motor Gyro X ini dibekali dengan ukuran ban kecil, jadi 6. Jadi ukuran depan dari 10, belakang 6. Kemudian di atasnya dibalut sama fender yang dia masih dari plastik ABS juga. Sekedar info bahwa motor ini cc-nya kecil, 50 cc aja. Jadi bukan untuk motor bertenaga, juga bukan buat motor kebut-kebutan, tapi hanya untuk mengangkut barang di Jepang. Nah, di motor ini kan basisnya motor 2 tak. Karburatornya dia ada keran bensinnya. Di sini ada on off-nya. Jadi kalau kalian parkir begitu lama, kalian bisa off kan. Kalau untuk mau riding atau jalan, kita on kan. Nah, yang uniknya lagi untuk membuka jok bukan dari samping. Biasanya kalau motor-motor dari samping, dia dari depan. Contohnya seperti ini. Kita putar anak kuncinya, joknya akan dibuka. Gitu guys. Nah, sekarang gue akan tunjukin bahwa motor ini uniknya ada di sini. Jadi motor ini kalau mau kalian pakai, itu di sini ada full parkingnya. Jadi kalau kalian turunin, motor ini bisa digerakkan tuh. Dia bisa bermanuver. Nah, ketika kalian parkir, motor ini harus dinaikin ke atas parkingnya. Dia nggak akan jatuh. Dia akan menahan dengan sendirinya. Karena motor ini itu nggak ada standar sampingnya, nggak ada standar tengahnya. Rodanya ada 3, jadi perlunya hanya handbrake aja di sini. Nah, di fitur dashboardnya apa aja? Di fitur dashboardnya sederhana. Di fitur dashboardnya di sini ada speedometer yang masih analog. Kemudian ada sensor parking. Jadi kalau kalian parkingkan ini, dia nyala. Kemudian sensor sen kanan kiri, sensor lampu jauh, ampere bensin, kemudian speed warning. Ini yang keren sih. Jadi dia ada speed warningnya. Jadi pada saat kalian speednya terlalu tinggi, dia akan nyala. Karena apa? Karena untuk safety kalian bawa barang. Kemudian ada sensor oli samping. Jika oli samping ini sensornya nyala, berarti oli samping kalian tinggal dikit dan harus di reload lagi. Gitu. Di sini ada horn atau klakson, kemudian ada lampu sen kanan kiri. Untuk rilis lagi dipencet, kanan kiri diginikan. Kemudian ada tombol starter. Kemudian ada, ini adalah lampu jauh dekat atau parkir. Gitu guys. Sekarang kita akan coba nyalakan. Kita cek. Gua akan tunjukin nyalanya motor ini ya. Kontak kick on, sensor parking nyala. Nah, kalau mau menyalakan, memang sensor parkingnya harus dikeatasin. Jangan lupa pencet salah satu remnya untuk sensor double starternya. Nyala guys, keren kan? Nah, ini adalah sensor untuk atau tombol untuk menyalakan lampu speedo pertama. Ya, di sini ada huruf P-nya. Kemudian kalian pencet lagi untuk menyalakan lampu depan. Gitu. Ini lampu depan, lampu utamanya atau lampu besarnya bisa kalian setting dari sini. Kemudian kalian pencet lagi, dia off semua. Gitu. Nah, ini untuk lampu sen, kalian bisa pencet ke kiri, nyala lampu sennya. Untuk rilisnya bisa kalian pencet ke kanan. Gitu. Nah, kalau kalian mau jalan, jangan lupa bawa full parkingnya dikebawain dulu. Baru kalian bisa jalan. Keren kan dia? Dan satu lagi yang gue ketinggalan, bahwa motor ini matic. Jadi buat kalian punya matic gaya-gaya di luar sana, senggol dong. Oke guys, itu adalah pembahasan dengan motor Honda Gyro X ini. Buat kalian yang penasaran dengan motor ini, kalian bisa datang di 891 Garage. Kita tunggu kedatangannya. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Bye.